Selamat pagi sahabat petani milenial 78. Jumpa lagi di pagi yang cerah ini. Semalam terjadi hujan yang cukup lebat sahabat. Hari ini saya akan melakukan pengecekan atau mengontrol tanaman-tanaman durian kita. Apakah tanaman kita baik-baik saja atau ada keluhan atau ada kendala. Maka pagi hari ini kita melakukan pengecekan secara berkala. Sahabat tani, petani milenial 78, kebun durian kita ini sudah berusia 1 tahun 2 bulan kurang lebihnya sahabat. Karena penanamannya itu di bulan Januari tahun 2024. Sedangkan sekarang sudah memasuki tahun 2025 di bulan Februari akhir ya. Tanggal 28 Februari. Jadi usia durian kita tuh kurang lebih berumur 1 tahun. Sahabat tani, petani milenial 78 yang sering mengikuti video saya, ini penanaman yang saya lakukan tinggi pohon kurang lebih sekitar 1 meter 10 cm, kurang lebihnya segini sahabat ya. Tinggi pohonnya kurang lebih setinggi ini ya. Dari tanah 1 meter 10 cm. Karena kesehatannya mendukung, kesuburan tanah mendukung, bibitnya sehat, astungkare, sekarang pohonnya sudah tinggi. Kalau kita sepil tinggi pohon ini sahabat ya, saya berdiri di sini sahabat ya, kelihatan nggak ya? Ini ya sahabat ya, ini sekitar udah 2 meter. Umur 1 tahun sahabat. Ya, umur 1 tahun, tinggi pohon sudah hampir 2 meter up. Awal penanaman sahabat sudah saya videokan setahun yang lalu sahabat. Yaitu cara penanaman yang saya lakukan adalah dengan metode busut. Metode busut yang saya lakukan sahabat adalah menggali lubang tidak terlalu dalam. Taruhlah sesuai dengan selera kita. Apakah 40 kali 40 cm, lebarnya 40, dalamnya 40, panjangnya 40 ya. Bentuk kubus. Atau sesuaikan dengan polybag yang ada sahabat ya. Karena pada saat itu pohon saya masih kecil, kurang lebih 1 meter 10 cm ya, 1 meter 10 cm. Maka lubang saya buat adalah 40 kali 40, lebar 40 sahabat. Dengan kedalaman seperti itu saya merasakan itu udah cukup. Pada saat itu polybagnya saya lepas. Gundukan tadi, nah, maksud saya lubang tadi saya uruk lagi sahabat ya. Lubang yang saya buat itu saya uruk lagi, saya ratakan dengan tanah seperti permukaan ini sahabat ya. Setelah ada lubang, kita uruk lagi, kita buat datar seperti ini. Nah, di atas lubang ini sahabat yang sudah kita uruk itu, baru kita taruh bibit yang sudah dilepas polybagnya sahabat. Dengan harapan nantinya setelah diuruk sahabat, diambil dari tanah-tanah samping, pohon kita itu membentuk gundukan seperti ini. Ini sahabat ya. Kalau ini kan datar dia sahabat ya, ini agak menanjak gini, agak menanjak gitu. Nah, kelihatan gundukan ya, mungkin kameranya kurang fokus. Dengan dibuat sistem busut atau sistem gundukan seperti ini sahabat,
akar durian kita aman dari genangan air. Terus yang kedua, menurut pengamatan saya sahabat, akar durian itu dia bergeraknya bukan dari bawah, bukan dari akar tunjang, melainkan dari akar serabut. Dari sini sahabat ya, dari sini. Dia akar sampingnya yang keluar sahabat, akar sampingnya. Sehingga kalau kita menanamnya di atas permukaan tanah, lalu ditambahkan tanah baru berbentuk gundukan, sehingga akar-akar samping ini sahabat ya, akar-akar samping ini langsung bertemu dengan tanah muda, tanah-tanah yang banyak mengandung humus, tanah-tanah hitam, tanah-tanah subur. Tapi kalau misalnya kita menanamnya dengan cara di lubang lalu dimasukkan bibit, otomatis akar-akar permukaan ini sahabat ya, akar-akar permukaan ini yang ditemu pertama kali itu tanah keras, sehingga perkembangannya kurang bagus gitu ya. Sambil jalan-jalan kita ya sahabat ya. Jadi fungsinya kita menanam bentuk busut adalah agar tanaman durian kita itu tidak kerdil ya sahabat, tidak terlalu kurus. Ini salah satu ya penampakan bibitnya. Ini juga saya buat gundukan. Seperti saya seperti yang saya amati di hutan ya sahabat ya. Tanaman hutan seperti kayu-kayu yang ada di pinggir sungai itu tidak ada yang memberikan mereka pupuk, tidak ada yang merawat, tidak ada yang memberikan perlakuan yang istimewa. Tetapi uniknya tanaman-tanaman hutan itu subur sahabat ya. Tanaman hutan itu subur. Saya amati ternyata tanaman hutan itu subur karena akar yang keluar itu langsung bertemu dengan akar serabut. Maksud saya akar yang ditanam yang bagian permukaan itu bertemu dengan tanah muda gitu ya, bukan akar serabut. Ya maksud saya akar serabutnya langsung bertemu dengan tanah muda. Sehingga perkembangannya lancar sahabat, perkembangannya cepat, subur gitu. Beda dengan metode penanaman tempo dulu, sistemnya di lubang lalu dipendam. Efeknya apa sahabat? Efeknya adalah tanaman menjadi kerdil karena ketika akar itu keluar dia menemui tanah keras. Ini di depan sahabat adalah contoh pemilihan bibit yang salah. Ini tingginya tidak nambah sahabat. Dulu saya nanamnya juga setinggi ini, kurang lebih 1,10 meter sahabat ya. Ini enggak nambah. Sering mati ranting sahabat, daunnya sering gosong seperti ini. Yang saya amati sahabat, ternyata bibit ini sakit, sudah mengandung penyakit di masa pembibitan. Sehingga kalau dirawat pun ini usianya sudah 1 tahun sahabat ya. Saya rawat sudah 1 tahun, nggak ada perubahan. Ini keluar daun baru nanti gosong lagi. Ini udah tanda-tanda udah mulai kuning sahabat. Jadi kita memilih bibit itu harus selektif sahabat. Apabila dalam pembelian bibit itu terdapat daun-daun seperti ini, pucuk-pucuknya gosong-gosong seperti ini, mending tidak usah dibeli sahabat ya. Terkadang para pembibit ini nakal juga dia. Dia tidak menunjukkan yang sebenarnya. Efeknya setelah kita tanam, kita yang kesusahan sahabat. Ini yang saya tanam bibit durian ini kan 1 tahun yang lalu sahabat. Karena saya juga penjual bibit. Jadi saya ngambil bibit dari petani, saya besarkan, lalu saya rawat, lalu saya jual. Bibit-bibit yang tidak laku saya tanam. Ini contohnya sahabat ya.
Ini durian duri hitam. Cukup rusak juga sahabat ya. Usia tanamnya kemarin tuh masih muda sekali ya. Tinggi pohon sekitar 20 cm, 20 sampai 30 cm. Saya tekad tanam sahabat karena saya saking susahnya mencari durian duri hitam. Tetapi perkembangannya kurang maksimal, mungkin kesalahan saya. Sistem penanaman masih tetap gunduk sahabat ya. Masih tetap busut. Itu dari segi penanaman sahabat ya. Pemilihan bibit, jenis varietas bibit penting ya sahabat ya. Jangan sampai kita salah memilih, karena berkebun durian itu tidak hanya setahun 2 tahun. Berkebun durian itu seumur hidup kita. Ketika kita salah varietas, maka kita tanggung deritanya sampai seumur hidup kita. Ini jenis musangking ya sahabat ya. Kalau musangking di daerah kita ini, daerah kami ini cukup adaptif ya, cukup baguslah perkembangannya. Terus yang kedua, usahakan dalam penanaman itu sahabat, bibit benar-benar dalam keadaan sehat, tidak terserang jamur, tidak terserang penyakit. Kalau kita menanam asal-asalan, awalnya saya kan berpikir sahabat ya, bibit ini saya beli murah dari petaninya. Nanti saya rawat lah. Saya beli 20 ribuan karena murah, karena sakit kan. Saya berpikir nanti saya rawat nanti juga bagus. Padahal dari pihak petaninya udah tidak memperbolehkan, jangan Pak, jangan beli itu masih jelek. Saya tawar, kalau dikasih murah nggak apa-apa, saya bilang, saya beli. Terus saya tanam sahabat, ya itulah hasilnya seperti itu, seperti di depan kamera sahabat ini. Durian ini kapan keluar tunas, muncul lagi, gosong lagi, dan terus begitu. Ini juga sahabat kan, sama penyakitnya ini sudah saya semprot pakai fungisida macam-macam sahabat, nggak mempan. Jadi pemilihan bibit itu penting sahabat ya. Lebih baik kita rugi uang sedikit beli bibit yang lebih mahal, yang penting sehat, daripada kita nekat menanam pohon yang sakit sahabat ya. Ini usia setahun, dibandingkan dengan gambar yang pertama jauh ya. Bibit sama tinggi pada saat itu. Pemilihan bibit ya sahabat. Yang kedua, tata letak penanaman sahabat. Ini kan kemarin itu doyongnya ke sana sahabat, ke arah barat. Bagian doyong ke arah barat, saya arahkan ke barat. Nanti timurnya bagian sini ya sahabat. Ini mengejar, lihat tuh, pucuknya sudah mulai mengarah ke timur. Maka besok-besok kalau sahabat mau nanam, usahakan yang melengkung itu arahkan ke barat. Nanti dia berusaha mengejar ke arah timur tuh, supaya pohon itu tegak lurus. Seperti pohon ini sahabat, cukup sehat. Ini jenisnya montong oren. Ciri-ciri montong oren begini sahabat ya. Daun ini tidak terlalu lebar ya, atau ciut, tapi melebarnya ke bawah sini. Itu montong oren. Kalau montong hijau di sininya besar ya, agak lebar, arah ke sininya menciut dia. Itu montong hijau. Kalau ini contoh kayak ini kan, di sini agak sempit ya sahabat, sempit terus melebar bagian sini. Itu jenis montong oren. Kalau montong hijau dia sebaliknya gitu ya sahabat. Ini cukup sehat sahabat ya, saya rawat terus. Saya juga sistem tanamnya sistem gundukan sahabat ya. Kemarin baru saya adakan penyemprotan herbisida. Ya. Itu masalah bibit. Yang ketiga masalah pupuk sahabat. Di waktu penanaman sahabat nggak perlu memberikan pupuk apa-apa, termasuk kotoran hewan segala macam.
nggak perlu. Kalau diberikan kotoran hewan, ujung-ujungnya nanti tanaman sakit sahabat. Ini salah satu lagi contohnya sahabat ya, tanaman durian yang sudah berumur 1 tahun. Ini jenis durian duri hitam, bibit sakit saya beli. Pembibitnya sebenarnya sudah menyarankan jangan beli ini pak, bibit sakit. Tapi karena duri hitam ini langka, saya tekad beli. Harapan nanti saya rawat sembuh. Ternyata tidak sahabat. Bibit kalau udah sakit ya sudah, sia-sia. Ini saya sudah ganti dengan duri hitam juga, tapi usia muda, tapi udah keluar tunas baru sahabat. Cukup adaptif ya. Mudah-mudahan nanti ada perubahan. Kalau yang ini belum ada 1 tahun ini sahabat, baru ini berapa hari. Kalau ini 1 tahun ini sahabat. Jadi pemilihan bibit itu penting. Dan pemupukan sahabat, dalam pemupukan waktu penanaman di lubang tanam tidak perlu diberikan apa-apa. Kalaupun harus diberikan, yang wajib itu wajib ada ya, itu dolomit sahabat ya. Dolomit sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Dolomit banyak nggak apa-apa. Ini jenis musangking juga sahabat ya. Diberikan dolomit, kalau ada sekam bakar pada media lubang tanamnya, tidak perlu dikasih apa-apa. Nanti kalau sudah berumur 1 bulan sahabat, 1-2 bulan, ada tanda-tanda tunas yang muncul, berarti akarnya sudah siap bekerja, sudah siap makan. Baru kita adakan pemupukan. Ini duri hitam sahabat ya. Ini sakit juga ini duri hitamnya. Sakit ini. Nanti kita pangkas coba daun-daunnya ini. Selalu begini sahabat. Kalau tanaman sakit ya begini terus. Keluar tunas baru nanti menguning. Ini juga musangkingnya. Usia 1 tahun nih sahabat. Penyebab durian seperti ini biasanya bibit terserang jamur sahabat dari pembibitan. Udah terserang jamur dari pembibitan, terus kita tidak memperdulikan cara pengendalian jamurnya. Efeknya seperti ini. Tuh ya sahabatku ya. Nah, setelah berumur 1 bulan atau 2 bulan, pohon-pohon sudah menunjukkan perkembangan yang bagus, baru dilakukan pemupukan sahabat ya. Nah, di dalam perawatannya selama 1 tahun harus diperhatikan sahabat ya. Yang diperhatikan tuh ini. Ini bekas jamur sahabat. Jamurnya merah-merah. Kalau ini sudah menjangkiti pohon, pohon jadi kerdil. Jadi usahakan semprot fungisida berkala ya sahabat. Untuk dalam masa-masa dan 1 tahun itu minimal lakukanlah penyemprotan itu sebulan sekali minimal ya. Ini contohnya sahabat, durian ini selain dia sakit kena jamur, dia juga kekurangan air waktu musim kemarau. Cukup menderita dia sahabat ya. Tetapi ini ada tunas barunya yang bagus. Coba kita rawat. Ini durian duri hitam sahabat. Usia tanam baru kurang lebih sekitar 2 bulan. Ini sulaman sahabat, karena tanaman aslinya mati. Cukup lama nggak saya rawat. Ini jenis durian D24 ya sahabat. Baru sulam juga. Baru pindah tanam.
Nah, ini yang perkembangannya bagus sekali sahabat, karena waktu penanaman itu bibitnya sehat sekali. Ini durian musangking sahabat. Sengaja belum saya adakan pruning sahabat, untuk pembentukan cabang-cabang dulu. Lihat tunas-tunas barunya muncul. Saya buat juga sistem gundukan, tapi kemarin ditumur sama bajak sahabat ya. Gundukannya kecil. Nanti kalau habis cabai ini nanti saya akan bikin gundukan baru lagi. Karena penanaman durian itu cukup rumit dan sulit sahabat ya, dan memakan waktu yang cukup lama. Maka kita sebagai petani harus bisa pintar-pintar mengatur siasat agar biaya perawatan tidak terlalu banyak sahabat. Ini musangking sahabat ya. Sistem busut juga, pakai pengairan juga sahabat ya. Maka bisa kita siasati dengan cara untuk menekan kos, yaitu kita lakukan penanaman tumpang sari. Boleh cabai, boleh jagung, boleh kacang, apa sajalah yang sesuai dengan keinginan sahabat, atau bawang merah. Jadi kuncinya sahabat ya, penanaman durian itu sabar, rawat secara berkala, pupuk jangan oper, sesendok makan aja setiap bulan udah cukup. Satu catatan lagi sahabat, ini sangat penting. Jangan pernah pacu pertumbuhan durian itu dengan cara memberikan zat perangsang tumbuh atau ZPT. Itu jangan. Karena akibatnya fatal sahabat, daunnya bisa keriting, rontok. Ini durian musangking kita, pertumbuhannya bagus. Ini pengalaman pribadi saya sahabat ya. Tanaman saya itu saya lihat perkembangannya kurang bagus lah istilahnya. Ini sistem busut juga sahabat ya. Saya lihat perkembangannya kurang bagus. Maka di saat saya penyemprotan sayur mayur, saya usahakan mengadakan penyemprotan juga. Karena sayur mayurnya saya kasih ZPT, saya pikir durian itu kan lebih kuat daripada sayuran. Kalau misalnya ZPT saya kasih pada sayuran tidak apa-apa, berarti saya kasih ke tanaman durian saya juga nggak apa-apa. Ternyata prediksi saya salah sahabat. Ini senjatanya sahabat ya, alat kocor saya di saat musim kemarau. Ini drum penampungan air. Ketika musim kemarau air sungai habis, maka sebelum habis saya tampung dulu di sini sahabat untuk pengocoran musim kemarau. Jadi sahabat petani milenial, jangan pernah memaksa tanaman kita berkembang dengan cepat. Kalau dipaksa, efeknya tidak baik pada tanaman itu sendiri. Tidak perlu diberikan pupuk berlebihan, tidak perlu diberikan ZPT perangsang tumbuh, tidak perlu. Cukup disemprot insek saja kalau ada penyakitnya. Kalau ada kutu, ada belalang, ada ulat, cukup disemprot pakai insek yang murah-murah saja sahabat. Yang terpenting penyakit durian itu sahabat adalah jamur. Jamur batang, jamur daun, jamur akar. Itu yang terpenting sahabat, harus dikendalikan. Ketika kita abai, maka perkembangannya melambat. Ini berdasarkan pengalaman ya sahabat ya, berdasarkan pengalaman pribadi. Ini jenis durian montong kita yang usia sudah 5 tahun, sudah berbuah 1 kali sahabat. Itu jenis durian musangking usia
tanam baru 3,5 tahun mendekati 4. Mudah-mudahan tahun kemarau ini nanti berbuah sahabat, harapannya begitu. Jadi intinya bersabar sahabat ya. Itu saja sahabat, terima kasih. Kalau ada yang belum jelas silahkan komentar. Kalau video ini dianggap bermanfaat, menginspirasi Anda, jangan lupa di like dan di komen sahabat. Terima kasih. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Hijaunya area esok dimulai hari ini, kita yang muda yang berkarya. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Salam pertanian, salam perkebunan. Salam.